kenal sama kata sayang, tapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya akan menjadi sebuah angan-angan yang menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Tapi bohong. Nah, di sini kami akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh seorang pelaku usaha donat dan seorang pelaku usaha pop ice. Kira-kira siapa sih pelaku usaha itu dan seperti apa sih permasalahannya? Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ari Dimas Persepia, selaku owner perusahaan donat Yami. Saya akan menawarkan 20 donat jika harga donat saya 5.000 dan jika harga donat saya 8.000, maka saya akan menawarkan 30 donat. Jika diketahui fungsi permintaannya P sama dengan 4.000 dikurang 200 Q, Maka tentukan fungsi penawarannya. oke. Nah, untuk menentukan fungsi penawaran dari masalah di atas, di sini kita menggunakan rumus P sama dengan A ditambah B dikali Q, di mana P itu harga produk, A itu konstanta, B itu gradien atau kemiringan, dan Q itu jumlah produk. Nah, di sini kita menemukan dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 5.000 sama dengan A ditambah B dikali 20. Persamaan yang kedua itu 8.000 sama dengan A ditambah B kali 30. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan rumus B sama dengan delta P per delta Q, di mana delta P itu P2 dikurang P1 per delta Q itu Q2 dikurang Q1. Nah, untuk memasukkan angka-angka yang ada yang kita menggunakan rumus ini, kita harus diketahui P2, P1, Q2, Q1 nya terlebih dahulu. Nah, diketahui P1 dan P2 nya itu di sini 5.000 dan 8.000. Nah, dan Q1 dan Q2 nya yaitu 20 dan 30. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke rumus yang tadi. Jadi P2 yaitu 8.000 dikurang dengan P1 yaitu 5.000 per Q2 yaitu 30 dikurang 20. Jadi 8.000 dikurang 5.000 yaitu 3.000 per 30 dikurang 20 sama dengan 10. Jadi 3.000 dibagi dengan 10 yaitu 300. Jadi B-nya itu sama dengan 300. Nah, di sini kita sudah menemukan B-nya sama dengan 300. Nah, selanjutnya kita akan mencari konstantanya yaitu A-nya. Nah, kita substitusi B itu ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 5.000 sama dengan A ditambah B sama dengan 20. Nah, kita substitusi 300 tadi ke persamaan ini yaitu 5.000 A ditambah 300 kali 20. Jadi 5.000 sama dengan A ditambah 300 dikali 2.000 sama dengan 6.000. Nah, selanjutnya kan kita mencari A-nya. Jadi 6.000 ini kita kasih pindah ruas ke ruas kiri. Jadi 5.000 dikurang, kan ini tadi positif. Nah, jika pindah ruas itu maka menjadi negatif. Jadi negatif 6.000 sama dengan A. Nah, 5.000 dikurang 6.000 yaitu min 1.000. Nah, jadi A-nya yaitu min 1.000. Sehingga diketahui fungsi penawarannya yaitu tadi kan kita menggunakan rumus P sama dengan A ditambah B kali Q. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi. Jadi
P sama dengan A-nya itu min 1000 ditambah B-nya tadi 300 Q. Jadi inilah fungsi penawarannya. Nah, untuk menentukan jumlah produk dan harga produk pada saat keseimbangan pasar, kita harus mengetahui dulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Nah, diketahui tadi fungsi permintaannya yaitu P sama dengan 4000 dikurang 200 Q, dan fungsi penawarannya tadi P sama dengan min 1000 ditambah 300 Q. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah produknya terlebih dahulu, yaitu jumlah produk. Nah, keseimbangan pasar terjadi jika PD sama dengan PS, maka 4000 dikurang 200 Q sama dengan min 1000 ditambah 300 Q. Nah, di sini kita mau menyamakan yang mana konstanta dan yang mana gradien. Nah, jadi masing-masing yang ada Q-nya kita pindahkan ke sisi ruas kiri. Jadi min 200 Q dikurang, karena tadi positif, jadi dikurang 300 Q sama dengan min 1000 dikurang 4000 dikurang, karena tadi kan nilainya positif, jadi pindah ruas, jadi otomatis dia nilainya negatif. Jadi min 200 Q dikurang 300 Q, jadi min 500 Q sama dengan min 1000 dikurang min 4000 menjadi 5000. Nah, sehingga kan kita mau mencari Q-nya terlebih dahulu yaitu jumlah produk. Jadi yang tinggal itu hanya Q. Jadi min 5000 per 500 min 500 sama dengan 10. Jadi Q-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga produk, yaitu kita substitusi Q sama dengan 10 ke PD yang ini. Ya, jadi 4000 dikurang 200 Q. Jadi PD sama dengan 4000 dikurang 200. Q-nya tadi sama dengan 10 dikali 10. Jadi PD sama dengan 4000 dikurang 2000. 200 kali 10 itu 2000 sama dengan PD 4000 dikurang 2000 yaitu 2000, sehingga inilah harga produknya. Jadi kesimpulannya, pada saat keseimbangan pasar, jumlah produk yaitu sebanyak 10 unit dan dengan harga 2000. Jadi pada saat keseimbangan pasar, jumlah produk 10 unit dengan harga 2000. Inilah kesimpulannya. Terus, berapakah harga barang yang harus dibayar oleh pembeli pada keseimbangan pasar tersebut? Nah, jadi otomatis harga yang harus dibayar pada saat keseimbangan pasar oleh pembeli itu sebanyak 2000. Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Buy mama a crib and a brand. Nah, untuk menggambarkan titik keseimbangan pasar dan masalah tersebut, diketahui fungsi permintaan yaitu 4000 minus 200 Q. Fungsi penawaran yaitu minus 1000 tambah 300 Q. Titik keseimbangan yaitu 10 dan 2000. Jadi gambarnya seperti ini. Kita garis dulu. P di sini, Q di sini.
Anggaplah di sini 4.000. Anggaplah di sini minus 10.000. Anggaplah di sini 10. Anggaplah di sini 2.000. Jadi kita menghubungkan titik keseimbangannya. Terus kita garis nah di sini titik keseimbangan pasar 10 dan 2.000. Jadi inilah gambarnya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rames, bisa dipanggil James. Saya seorang pelaku usaha Pop Ice dan saya mengeluarkan uang sebesar 15.000 sebagai biaya tetap dan harga produksinya sebesar 150.000 per unit dan harga jual produksinya sebesar 300. Coba tentukan fungsi penerimaan dan fungsi biaya dari permasalahanku. Oke. Untuk mengetahui fungsi penerimaannya, kita menggunakan rumus R sama dengan P kali Q, di mana R adalah total penerimaan, P adalah harga jual per unit, dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Seperti yang kita ketahui, kita hanya mengetahui jumlah P-nya, yaitu harga jual per unit, yaitu 300, di mana R sama dengan 300 kali Q. Inilah jumlah fungsi penerimaannya. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi biaya, kita menggunakan rumus C sama dengan K tambah P kali Q, di mana C adalah total biaya, K adalah biaya tetap, P adalah biaya per unit, dan Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Di sini kita hanya mengetahui K-nya, yaitu biaya tetap seharga 15.000 dan P-nya yaitu biaya per unit seharga 150. Maka C sama dengan K-nya 15.000 tambah P-nya yaitu 150. Dan inilah fungsi biayanya. Nah, untuk menentukan jumlah barang yang diproduksi pada saat BEP, kita gunakan rumus R sama dengan C. Nah, diketahui R sama dengan 300 I dan C sama dengan 15.000 tambah 150 Ki. Maka $300 Ki sama dengan 15.000 tambah 150 Ki. 300 Ki kurang yang 150-nya tadi kita pindahkan lagi ke ruas kiri. Kurang 300 Ki. Nah, 300 kurang 150 Ki sama dengan 150 Ki. 1000
Oke, sama dengan 15.000. Yang 150 tadi kita pindahkan lagi ke ruas kanan. Dibagi dengan 15.000. Sama dengan 100. Jadi jumlah barang yang diproduksi pada saat BEP yaitu yang ini 100.000. Terus kalau mau menghasilkan laba sebesar 30.000, berapa barang yang harus terjual? Lah, kenapa saya? Bukan bagianku itu, Arik nih. Oke, saya Pi. Jadi kita akan menggunakan rumus BEP, yaitu biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Diketahui biaya tetap Rp15.000 sama laba yang diinginkan yaitu 30.000 sama harga jual per unit harga jual per unit yaitu 300 sama biaya variabel yaitu 150 Ki. Maka biaya tetap 15.000 ditambah biaya laba yang diinginkan yaitu 30.000 per harga jual per unit 300.000 dikurang biaya variabel 150.000. Ingat 45.000 per 150.000 sama dengan 300. Ya, kalau James, Apa? jadi kalau mau menghasilkan laba 30.000, maka kamu harus menjual 300 produk. Gitu Pak? Oke. Fine. Oke. Nah, itulah tadi beberapa masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you the next video. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi